Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya kalian tombol dong subscribe dan klik loncengnya. Klik like dan jangan lupa share ya guys. Selamat nonton, let's go. Kali ini aku bakalan melanjutin alur cerita dari anime Noragami. Bagi yang belum nonton part satunya bisa cek di deskripsi ya. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya di channel ini biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you Mina. Watashi wo tsukaeba ii no ni. Nora. あんな不安定な子捨てちゃえばいいのに。私を使って。Sejak pertemuannya dengan Nora, Yukine jadi sedikit berubah. Tampaknya ia jadi sedikit insecure dan khawatir setelah tahu bahwa Nora juga merupakan Shinji dari Yato. Yukine merasa bahwa kehadirannya tidak dibutuhkan oleh Yato. Sedangkan Nora sendiri adalah seorang Shinji yang melayani lebih dari satu dewa. Normalnya Shinji hanya melayani satu tuan saja. Tapi Nora ingin mendapatkan lebih dari satu nama. Jadi dia menjadi Shinji banyak dewa tanpa melepas kepemilikannya dengan tuan sebelumnya terlebih dahulu. Karena hal itulah dia jadi dianggap sebagai Shinji pengkhianat dan dibenci oleh para Shinji lainnya. Sejak saat itu, Yukine jadi sering memberontak terhadap Yato dan melakukan perbuatan yang tercela. Padahal, setiap Shinji melakukan atau memikirkan perbuatan yang tercela, maka dewa yang sebagai tuannya akan merasakan sakit di tubuhnya. Shinji dulunya adalah manusia, dan manusia pasti berbuat dosa. Dan dosa itu berubah menjadi rasa sakit yang bisa membuat kami para dewa mengerti mana yang benar dan mana yang salah, kata Yato saat menjelaskan hubungan Shinji dengan tuannya kepada Hiyori. Lalu, Yato juga menyebutkan bahwa para dewa tidak terikat dengan hukum benar salah dan bebas untuk menghukum bahkan membunuh manusia ataupun Shinji sesuka hati. Dan apabila Yukine tetap bersikeras melakukan perbuatan yang tercela, maka Yato akan menghukumnya. Hiyori yang mendengar hal itu langsung teringat pada perkataan Kofuku betapa menakutkannya Yato sesungguhnya. Shinji wo kitta koto ga aru no. Hitokiri mo suru n da yo. Aku akan pergi mencari Yukine, kata Hiyori sambil pergi meninggalkan Yato. Scene pun berganti. Yukine yang saat itu sedang termenung di tengah kota, tiba-tiba dikagetkan dengan hari yang sudah gelap. Yukine yang punya fobia terhadap kegelapan itu pun segera lari untuk mencari tempat yang lebih terang. Namun dia malah bertemu dengan arwah gadis yang sedang mencari ibunya. Tampaknya arwah tersebut merupakan korban kecelakaan beberapa hari lalu, dan dia belum menyadari bahwa dirinya telah meninggal. Lalu Yukine pun memutuskan untuk menemani arwah gadis kecil tersebut. Kakak, kalau mama sudah kemari, ikutlah mobil kami, ajak gadis itu. Mungkin dia tak akan pernah datang, jawab Yukine dengan jujur. Mendengar perkataan Yukine tersebut, gadis itu langsung terkena mental dan pikirannya mulai dirasuki oleh para ayakashi jahat. Bahkan gadis itu mulai berubah menjadi bentuk ayakashi jahat dan menyerang Yukine. Untungnya Hiyori dan Yato segera tiba di sana, dan Yato langsung menebas ayakashi tersebut. Yukine pun merasa bersalah terhadap gadis itu. Dia merasa karena perkataannya lah gadis tersebut berubah menjadi ayakashi. Setelah kejadian malam itu, mental Yukine jadi semakin tidak stabil dan makin memberontak. Bahkan dia mulai berani mencuri benda dari manusia. Yukine mengambil skateboard dari sebuah mall dan bermain-main dengannya. Namun Yato tiba-tiba mencegatnya dan menanyainya tentang dari mana dia mendapatkan skateboard tersebut. Lalu Yukine menjawab bahwa barang tersebut dibelikan oleh Hiyori. Dan saat dikonfirmasi kepada Hiyori, Hiyori pun membenarkan hal itu. Tampaknya Hiyori ingin melindungi Yukine dan menutupi kesalahannya. Lalu secara tiba-tiba muncul wanita berambut pirang yang mengendarai singa di hadapan mereka. Dan tanpa babi bu, wanita itu langsung menyerang Yato. Hiyori yang kebingungan dengan kejadian itu langsung disuruh pura-pura tidak tahu oleh Yato. Tampaknya Yato tidak ingin melibatkan Hiyori ke dalam pertempuran tersebut. Akhirnya aku menemukanmu, Dewa Bencana, kata wanita itu. Bisamon. Bisamon?
Ya, dewa perang terkuat yang pernah aku tahu, kata Yato. Ternyata dulu Yato pernah membunuh Shinji milik Bishamon. Oleh karena itu, Bishamon memiliki dendam kepada Yato dan ingin membunuh Yato dan Shinji-nya. Yato pun langsung memanggil Yukine dan mereka pun mulai bertarung. Hiyori yang kebingungan pada situasi itu langsung teringat pada pesan Yato untuk meminta bantuan kepada Kofuku apabila terjadi sesuatu kepadanya. Lalu Hiyori pun langsung meluncur ke rumah Kofuku untuk meminta bantuan. Ini adalah masalah di antara mereka berdua, tidak ada kaitannya dengan kita, kata Daikoku kepada Hiyori. Tampaknya mereka enggan untuk ikut campur dengan masalah Bishamon dengan Yato. Tapi Hiyori terus memohon kepada mereka untuk mau membantu Yato. Akhirnya mereka pun luluh kepada Hiyori dan bergegas mencari Yato. Scene pun berganti. Yato yang bertarung dengan Bishamon tampaknya tidak dapat mengimbangi kekuatan Bishamon dan hanya bisa berlari menghindar. Selain karena Bishamon memiliki lebih banyak Shinji, Yato ternyata juga sedang dalam keadaan lemah karena mengalami kutukan yang dia dapat dari perlakuan buruk Yukine. Terlebih lagi, Yukine juga tidak memiliki semangat untuk bertarung karena ketakutan dan masih marah terhadap Yato. Meski tanpa aku, Yato masih punya Shinji bernama Nora, ucap Yukine dalam hati. Pikiran Yukine tersebut kembali memberi rasa sakit kepada Yato. Sudah cukup, hentikan perlakuanmu itu. Dari tadi kamu sangat ketakutan. Gara-gara kamu, aku jadi tidak berdaya dasar pengecut, teriak Yato kepada Yukine. Kemudian, Bishamon kembali menemukan mereka. Namun, saat akan kembali memulai pertarungan, Kofuku datang dan memisahkan mereka berdua menggunakan Shinji-nya. Jurus yang dikeluarkan oleh Kofuku itu menciptakan liang angin yang membuat para Ayakashi berdatangan dari neraka. Melihat hal tersebut, Shinji milik Bishamon yang bernama Kazuma pun meminta Bishamon untuk mundur. Untuk menghormati Kofuku Dono, aku biarkan kau lolos hari ini. Selanjutnya aku akan membunuhmu, kata Bishamon kepada Yato. Setelah pertarungan melawan Bishamon tersebut, kutukan yang dialami Yato pun semakin parah. Dan dia mulai mempertanyakan apakah menggunakan Yukine sebagai Shinji-nya adalah sebuah kesalahan. Bahkan, Yukine sempat-sempatnya meminta Tenjin sama untuk menjadikannya sebagai Shinji miliknya. Tidak punya kuil, gembel, memuakkan, dan punya masa lalu yang buruk. Selain itu, sepertinya dia juga punya Shinji lain selain aku, kata Yukine kepada Tenjin sama. Tapi Tenjin sama menolak permintaan Yukine tersebut. Lalu ditunjukkan Hiyori yang sedang mencari keberadaan Yukine tiba-tiba didatangi oleh Kazuma, salah satu Shinji milik Bishamon. Tampaknya Kazuma menyadari bahwa Hiyori adalah setengah siluman. Dia memberitahu Hiyori bahwa jika Yukine tidak merubah sikapnya kepada Yato, maka Yato akan mati. Karena Shinji yang berkelakuan buruk akan membuat tuannya kesakitan. Dan bila dibiarkan, maka rasa sakit tersebut akan bertumpuk dan kutukan akan menyebar ke seluruh tubuh dan membunuh tuannya. Selama ada ini aku tak bisa kemana-mana, dan aku selalu terjebak dengannya, kata Yukine sambil melihat tanda segel di tubuhnya. Lalu emosi dan rasa frustasi Yukine pun udah tak terbendung lagi. Dia mulai melakukan keonaran dengan menghancurkan kaca-kaca sekolah untuk melampiaskan kekesalannya. Kawaisou naku. Hal tersebut tentu aja membuat Yato semakin kesakitan. Bahkan kutukan yang dideritanya semakin menyebar ke seluruh tubuh. Hiyori yang melihat hal tersebut langsung berinisiatif membawa Yato ke kediaman Kofuku. Yukine-kun, setiap kau melakukan hal buruk, Yato selalu mengalami penderitaan ini. Meski begitu, dia selalu menahannya. Hiyori lalu memaksa Yukine untuk ikut ke rumah Kofuku. Tolong selamatkan Yato, teriak Hiyori di depan rumah Kofuku.
Namun Daikoku tiba-tiba membuat pembatas di antara mereka sehingga mereka tidak dapat masuk. Kenapa? Tolong biarkan kami masuk. Daikoku-san, Kofuku-san. Onegai shimasu. Yato bisa mati. Wah, gimana nih? Akankah Hiyori berhasil menyelamatkan Yato dari kutukan yang dideritanya? Penasaran kan? Oke, segini dulu ya video kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di bawah ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.